Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak-bapak, para audiens yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di tempat ini guna mendengarkan pemaparan rencana tindak lanjut pembelajaran berbasis proyek yang dibawakan oleh teman kita, saudara kita, rekan kerja kita, yaitu Bapak Saiful Alamsa SPD MPD. Semoga pemaparan beliau bisa menambah wawasan dan menjadi tolak ukur pembelajaran kita di kelas. Jadi untuk menghargai waktu, marilah kita persilakan Bapak Saiful Alamsa untuk memaparkan proyeknya. Waktu dan tempatnya kami persilakan dengan hormat. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini guna membahas tentang rencana tindak lanjut pembelajaran berbasis proyek. Salam dan salawat tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang mengantarkan kita dari alam yang gelap gulita ke alam yang terang benderang seperti saat ini. Oke, untuk mengefisienkan waktu, saya akan mencoba menjelaskan rencana tindak lanjut berbasis proyek yang saya akan paparkan. Oke, jadi pembelajaran berbasis proyek. Jadi yang saya angkat itu adalah sebuah proyek yang mengkolaborasikan antara beberapa mata pelajaran seperti olahraga, seni, TIK, sastra, dan Al-Quran. Jadi saya beri nama Porsentira. Jadi ini menggunakan Sport Education Model. Jadi Bapak Ibu, Sport Education Model itu adalah sebuah model pembelajaran PJOK yang dimana semua peserta didik diberi bagian-bagiannya seperti panitia, peserta, kemudian ketua panitia, semuanya itu dari peserta didik. Oke, lanjut. Jadi yang melatar belakangi proyek ini yaitu kegiatan ini menyediakan ruang bagi peserta didik untuk mengasah minat dan bakat mereka di berbagai bidang seperti olahraga, seni, teknologi, sastra, dan keagamaan. Melalui kegiatan seperti ini, mereka dapat menyalurkan potensi mereka dengan lebih maksimal. Pembelajaran berbasis proyek atau PJBL merupakan model pembelajaran yang dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman siswa dan diintegrasikan dengan Sport Education Model, memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar, terlibat secara aktif, berkolaborasi, dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Tujuan dari proyek ini yaitu mengembangkan kompetensi fisik, seni, keterampilan digital, sastra, dan nilai-nilai spiritual keagamaan yang mendukung perkembangan intelektual, emosional, fisik, dan spiritual siswa. Yang kedua adalah meningkatkan kreativitas dan keterampilan. Yang ketiga, peningkatan kerjasama dan kolaborasi. Dan yang terakhir, menumbuhkan rasa percaya diri dan penghargaan diri. Ini adalah capaian langkah-langkah yang diharapkan untuk setiap tujuan yang akan dicapai. Capaiannya itu peserta didik mampu mengenali dan mengembangkan minat serta bakat mereka di bidang olahraga, seni, TIK, sastra, dan Al-Quran. Jadi langkah-langkah ini untuk mencapai sebuah proyek atau melaksanakan proyek, yang pertama langkah yang saya ambil itu menyerap aspirasi peserta didik terkait olahraga yang akan mereka mainkan. Begitu pula dengan jenis kegiatan TIK, keagamaan, dan Al-Quran. Yang kedua, membentuk kepanitiaan baik dari guru maupun dari peserta didik. Yang ketiga, menyusun rangkaian kegiatan serta evaluasinya. Jadi hasil yang diharapkan yaitu peserta didik lebih percaya diri dalam mengembangkan kemampuan di bidang yang diminati, memiliki pengalaman yang nyata, dan terdorong untuk terus mengasah bakatnya. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar.
Program kegiatan ini diintegrasikan dengan porseni atau co-kurikuler untuk mengasah bakat dan minat peserta didik dengan kolaborasi antara mata pelajaran PJOK dengan mata pelajaran seni budaya TIK pendidikan agama Islam. Kemudian mitra dalam komunitas belajar itu yang pertama adalah kepala sekolah sebagai penanggung jawab, guru PJOK sebagai fasilitator program, dan guru mapelai sebagai koordinator, dan murid sebagai pelaksana, petugas, dan pengembang proyek. Ya, jadi ini kapasitas yang dimiliki oleh sekolah, ada 7 sumber dayanya sehingga saya mengambil proyek ini, Pak. Yaitu yang pertama adalah aset manusia seperti guru, peserta didik, kemudian aset sosialnya yaitu hubungan antara guru, kemudian orang tua siswa dan alumni. Aset politiknya yaitu kebijakan kepala sekolah. Aset finansialnya itu seperti dana BOS, kalau bisa dana BOS, kemudian dana komite, dan dana OSIS. Aset agama, kita memiliki beberapa agama di sini, Pak. Ada yang agama Kristen mungkin cuma satu orang, makanya saya ambil keagamaan di sini yang Al-Qur'annya, Pak, karena dia mayoritas di sini, Pak. Kemudian aset lingkungan, untuk lingkungannya kita punya lingkungan sekolah, kemudian lingkungan luar sekolah yang bisa kita gunakan, seperti sawah yang di luar, Pak, bisa kita gunakan untuk bermain di situ, Pak. Kemudian aset fisik, seperti peralatan yang ada, Pak. Itu yang mungkin. Kemudian rencana evaluasi. Ada 3 rencana evaluasi yang saya terapkan, Pak. Yang pertama itu evaluasi proses persiapan dan pelaksanaan. Tujuannya adalah memastikan seluruh proses persiapan dan pelaksanaan sesuai dengan rencana awal dan berjalan lancar. Metode evaluasinya itu rapat evaluasi bersama panitia, membahas sebelum dan sesudah acara untuk membahas kendala dan kelancaran. Kemudian observasi langsung dan pengumpulan feedback dari peserta dan panitia. Yang kedua adalah evaluasi pengembangan minat, bakat, dan keterampilan sosial, yaitu mengukur dampak proyek dalam pengembangan minat, bakat, dan keterampilan sosial. Yang ketiga itu evaluasi hasil keterampilan dan inovasi. Tujuannya adalah menilai kemampuan berpikir kreatif dan inovatif yang dihasilkan melalui proyek. Ya, selama proyek dilaksanakan ini mungkin kemungkinan tantangan yang akan dihadapi yaitu keterbatasan waktu dan persiapan. Mungkin kalau 1 minggu agak kurang, tapi kita maksimalkan di situ, Pak. Kedua adalah kurangnya partisipasi peserta didik. Nah, ini perlu dihimbau agar partisipasi peserta didik secara aktif. Ketiga, kurangnya dukungan dari sumber daya atau sumber dana. Yang keempat, disiplin dan ketertiban peserta didik. Yang kelima adalah konflik antar peserta didik. Yang keenam, keterbatasan waktu guru atau pembina. Solusinya yaitu menyusun jadwal persiapan detail, kemudian delegasi tugas dan rapat evaluasi rutin. Yang kedua adalah melibatkan peserta didik dalam perencanaan. Yang ketiga adalah mengoptimalkan fasilitas yang ada, serta sederhanakan kegiatan tanpa mengurangi tujuan. Ya, itulah mungkin rencana tindak lanjut yang ingin saya tawarkan, Pak. Mungkin ada masukan atau penguatan dari rencana tindak lanjut saya, Pak. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Oke, kita beri aplaus untuk moderator kita. Jadi itulah tadi pemateri kita Bapak Saiful. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Saiful bisa kita petik dan bisa kita aplikasikan di kelas masing-masing. Sebelum menutup kegiatan kita kali ini, saya akan membuka sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab. Jadi kepada para audiens yang ingin bertanya, silahkan. Kami persilahkan dengan hormat. Moderator. Tapi Pak Saiful mungkin bisa dibuka slide kelimanya. Sesudahnya kayaknya. Ya. Ya itu tadi. Ya.
Jadi yang mau saya tanyakan di sini Pak, karena kan ini kegiatan apa tadi nama proyeknya Porsentira. Ini saya lihat di sini kegiatan ini akan diintegrasikan dengan kegiatan Porseni. Ya, Porseni. Ini kan kegiatan Porsentira berkolaborasi dengan Mapel lain. Salah satunya adalah TIK. Nah, TIK biasanya kalau di Porseni itu kegiatan lombanya dari mata pelajaran TIK itu cuman sekedar yang biasanya yang dominan di sekolah-sekolah lain saya lihat ini Pak itu cuman main Mobile Legends saja. Kalau bisa ada inovasi lain terkait dengan kolaborasi mata pelajaran TIK ini. Sekedar itu Pak. Makasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ahmad Taufik Sudirman atas pertanyaannya. Selanjutnya saya serahkan kembali ke pemateri untuk menjawab pertanyaan Bapak Ahmad Taufik. Kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan dan pertanyaannya. Jadi kami punya rencana itu Pak tentang Mapeltik itu, yaitu mendesain poster kegiatan, kemudian video-video selama berkegiatan, kemudian diedit, kemudian diupload di media sosialnya SMA 10 Maret Pak. Tapi setelah itu Pak, kami adakan dulu yang namanya penyerapan aspirasi melalui Google Form. Kira-kiranya peserta didik maunya apa? Jadi seperti itu Pak, agar peserta didik juga merasa terlibat dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Mungkin seperti itu Pak. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, itu tadi jawaban yang telah diberikan oleh Bapak pemateri kita. Jadi saya kembalikan ke Bapak Ahmad Taufik. Apakah mungkin masih ada masukan atau tambahannya lagi dari jawaban oleh Bapak moderator? Ya, terima kasih. Jadi saya sepakat Pak kalau misalnya anak-anak diberi semacam kuesioner untuk mengetahui apa minatnya sebenarnya anak-anak di dalam mata pelajaran TIK ini. Saya kira itu saja Pak. Terima kasih. Oke, selanjutnya masih kami masih buka satu pertanyaan lagi yang sampai Bapak-bapak atau para audiens masih ada yang bertanya, kami persilahkan. Oke, saya ingin bertanya Pak, kebetulan saya di sini sebagai guru mata pelajaran pendidikan agama Islam. Di sekolah kita ini agama Islam adalah mayoritas, sedangkan ada satu orang siswi kita beragama non-Muslim. Nah, kebetulan ini kita mau adakan kegiatan porseni atau kokurikuler. Kemudian ada juga saya lihat kita perlombakan itu pendidikan agama Islam atau Al-Qurannya. Beberapa bulan yang lalu kita sudah pernah mengadakan kegiatan porseni di sekolah ini. Kemudian ada beberapa cabang lomba keagamaan seperti azan dan hafalan surat-surat pendek. Namun saya melihat di pesertanya, terkhusus di peserta hafalan surat-surat pendek, itu sedikit sekali. Artinya anak-anak masih kurang untuk ikut bersaing. Alasannya takut. Ya, mungkin Bapak bisa memaparkan sedikit motivasi tentang porseni itu sehingga anak-anak mampu menumbuhkan jiwa daya saing dalam dirinya sehingga tidak ada takut untuk salah. Mungkin hanya itu Pak yang bisa saya tanyakan. Ya, terima kasih. Baik, pertanyaan dari saudara moderator sekaligus guru PAI. Jadi yang saya tangkap itu dari pertanyaannya adalah waktu kemarin itu banyak yang kurang berminat atau tertarik untuk untuk ikut berlomba dalam bidang keagamaan. Ya mungkin alasannya karena ada takut kemudian malu.
Ya itu Pak diakibatkan karena kurangnya pengalaman-pengalaman atau jam-jam terbang. Makanya pada saat kegiatan ini mungkin bisa menjadi jam-jam terbang bagi anak-anak sehingga membentuk kebiasaan-kebiasaan sehingga tidak anak-anak sudah tidak takut lagi untuk mengikuti yang seperti ini Pak. Mungkin seperti itu yang sempat saya jawabkan. Saya kembalikan ke saudara moderator. Oke, terima kasih kepada bapak-bapak dan para audiens yang hadir pada hari ini. Terima kasih atas atensinya untuk mendengarkan dan duduk memperhatikan pemaparan yang disampaikan oleh Bapak Saiful Alamsa, SPD MPD. Kami ucapkan terima kasih banyak. Untuk menutup kegiatan kita pada hari ini, saya selaku moderator memohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana kegiatan pada hari ini banyak terdapat kekurangan atau kesalahan, karena sejujurnya manusia tidak pernah luput dari salah dan dosa. Kami ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian marilah kita menutup kegiatan kita pada hari ini dengan sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wabillahi taufik wad wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.